Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang terhormat Ketua DKM Al-Karomah Bapak Dr. Haji Dadang M. Nasir SH SIP MIPol. Yang terhormat para kiai dan alim ulama, yang terhormat para sesepuh dan seluruh jemaah salat Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas dan sepatutnya kita ucapkan selain kata hamdalah sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmatnya, berkat hidayahnya Allah dapat mempertemukan kita di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita semua yang menjadi umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada hari Jumat 6 Juni 2025, insyaallah kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Maka dari itu marilah kita buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan Ketua DKM Al-Karomah kepada Bapak Dr. Haji Dadang M. Nasir SH SIP MIPol, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur ka Gusti Maha Agung Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan urang sadayana kembali tiasa melaksanakan salat Idul Adha
sabada orang sekitar 2-3 bulan yang lalu melaksanakan sholat Idul Fitri. Salawat serta salam semua tetap curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kaum keluarga, pemegang serta penegak obor kebenaran. Ada dua momen penting yang dimiliki umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat lain, yaitu momen Idul Fitri yang membebaskan umat dari kelaparan. Karena waktu itu setelah kita menjalankan puasa penuh sebulan lamanya, diakhiri dengan fitrah, zakat fitrah yang wajib bagi setiap individu untuk membebaskan kelaparan. Karena waktu itu bagaimana umat Islam beramal mengeluarkan zakat fitrah, disebut membebaskan diri membebaskan umat dari kelaparan, deklarasi of hunger. Berikutnya ini adalah momen kedua, yaitu Idul Adha. Idul Adha adalah ritual yang digambarkan oleh saudara-saudara kita yang sedang berhaji. Bagaimana pengorbanan antara seorang bapa dan anak, seorang Nabi Ibrahim dan Ismail, diikuti dengan rasa keikhlasan dan ketaatan, ketulusan, sehingga total mentaati perintah Allah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana sikap melakukan pengorbanan, dan itu hikmahnya adalah bagaimana kita berkurban, digambarkan dengan seekor domba, seekor hewan yang membebaskan umat supaya tetap melakukan pengorbanan untuk berbagi dengan membagikan daging kurban, mengocorkan darah sehingga darah sebelum netes dosanya diampuni. Itulah total bagaimana keyakinan kita apabila kita punya sikap berkurban harus totalitas sebagai bentuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah berbagi disebut dengan deklarasi of Giji. Giji dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah ritual yang dimiliki oleh kehebatan agama Islam yang kita anut. Hari ini saudara-saudara kita sedang melakukan ritual haji. Pada kemarin mereka melakukan wukuf di Padang Arafah, hari ini bergeser untuk melakukan lontar jumroh di Mina dan dilanjutkan dengan tawaf ifadah di Masjidil Haram, di Ka'bah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita terutama yang dari Indonesia diberi kesehatan, keselamatan dan menjandang haji mabrur. Itulah yang harus kita evaluasi. Haji terbesar, terbanyak dari yang beribadah haji itu banyaknya dari Indonesia. Tapi kemabruran itu bukan di Mekah. Pada waktu di Mekah pada mabrur, tapi pulang dari Mekah itu harus dievaluasi agar apabila haji atau para jemaah haji kembali ke Indonesia menjaga kemabrurannya, maka tidak ada yang kelaparan di Indonesia. Kemiskinan akan mulai terurai manakala para jemaah haji betul-betul menjaga kemabrurannya di tanah air setelah menjalankan ritual haji sebagai rukun Islam yang kelima, penyempurnaan keislamannya, yaitu rukun Islam yang kelima, menjalankan ibadah haji. Semoga Indonesia makin membaik menjadi negara yang maju, terutama ditargetkan di 2045 Indonesia ingin menjadi negara emas, kembali kepada kejayaan. Oleh karena itu mari kita totalitas untuk terus berbakti kepada bangsa dan negara, saling mengevaluasi untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak bijak,
terhadap perilaku-perilaku kenegaraan yang tidak bijak. Kita harus betul-betul melakukan evaluasi dan koreksi dari bagaimana syariat yang harus kita tegakkan di Republik ini. Terima kasih kepada panitia penyelenggara, mudah-mudahan Idul Adha tahun ini terus membawa kebaikan kepada kemajuan bangsa Indonesia. Barangkali itu sambutan dari saya. Terima kasih kepada yang Al-Mukarram Pengersana Bapak Kiai Haji Markama yang akan bertindak sebagai khotib, dan terima kasih kepada Haikal Ajki Haikal sebagai hafidz yang akan bertindak sebagai imam. Nah, terima kasih atas kerjasama panitia penyelenggara. Semoga kegiatan kita tercatat sebagai amal soleh muha Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, mohon maaf apabila ada yang kurang. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak DKM Al-Karomah yang telah memberi sambutan di pagi hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Tetapi sebelum pelaksanaan, kami himbau kepada seluruh jamaah yang membawa telepon genggam untuk mengubah ke mode silent terlebih dahulu, dan untuk yang membawa anak kecil untuk mohon didampingi. Dan pada pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini, Muroki akan dipimpin oleh Ustadz Nan Sunandar, imam akan dipimpin oleh Al-Ustadz TB Azki Haikal Al-Hafiz, dan khotib akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Kartama. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada rakaat pertama, sehabis rakaat pertama ada 7 kali takbir, dan di sela-sela takbir tersebut membaca tasbih. Kemudian di rakaat kedua terdapat 5 kali takbir dan membaca tasbih juga. Maka dari itu, kepada para petugas, imam, muroki, dan khotib kami persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-salata sunatan lidil adha raka'aitaini jami'at rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shalli salatan Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا بلد البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنصتوا واسمعوا وتجابوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وتجابوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم أجمعين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وحده ونصر عبده الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر الآية صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Hadratul Mukarram wal Muhtaram, alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Masjid Al-Karamah yang saya hormat, semoga Allah muliakan. Pertama-tama mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah ya Allah, dengan rahmat-Mu, dengan qadrat dan iradat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, kami hamba-Mu yang bergelimpangan dosa penuh dengan noda, yang dipenuhi dengan kekurangan dan kelemahan, bisa berkumpul di tempat yang mulia seraya melaksanakan perintah-Mu dan sunnah kekasih-Mu. Ya Rabb, Engkau Maha Pengasih, tidak pernah pilih kasih. Engkau Dat yang Maha Penyayang, tidak pernah pilih orang. Terimalah semua amal ibadah kami dan berikanlah kepada kami rahmat dan ridho-Mu. Kumpulkan kami beserta orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya rahmat dan salam semoga tercurah limpah bagi insan teladan Nabi pilihan, Nabi yang menjadi figur setiap insan, Nabi yang menjadi contoh tauladan insan termulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat semoga tercurah limpah bagi keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Khusus rahmat dan salam semoga tercurah limpah bagi kita semua, kedua orang tua kita semua, guru-guru kita semua. Semoga semuanya tercurah limpah rahmat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Wabil khusus juga rahmat dan salam semoga tercurah limpah bagi saudara kita yang sekarang lagi sakit, saudara kita yang sekarang lagi sempit, saudara kita yang sekarang lagi sulit. Semoga semuanya diberikan Allah, yang sakit Allah sembuhkan, yang sulit Allah lapangkan, yang sempit Allah mudahkan. Wabil khusus sahabat-sahabat kita di Palestina, semoga mereka semuanya yang meninggal dunia diberikan anugerah pahala mati syahid, dan yang ditinggal diberikan pahala kesabaran. Dan seiring dengan itu, di malam di hari yang penuh hikmah dan barokah ini, Allah berikan kekuatan kepada mereka semua bisa mengalahkan dari dolim-dolimnya orang-orang yang dolim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah hadirin salatul idha yang saya hormat, semoga Allah muliakan. Kalau kita teliti dan kita telaah secara perjalanan manusia di alam jagat raya, bulan ini bulan awal kebangkitan Islam, di mana menurut sejarah perjalanan manusia di awal manusia, Allah turunkan dua insan ke dunia, Nabi Adam beserta ibunda Siti Hawa. Dan tepat di hari itu, hari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sekarang, Allah berikan lungsurkan anugerah ampunan. Dan tepat di hari Arafah kemarin, Allah pertemukan di Jabal Rahmah, padang Arafah. Sehingga sudah bertemu beliau melaksanakan perjalanan, membangun insan di dunia ini, menjalankan perintah Allah, rumah tangga yang sakinah sehingga dunia menjadi ramai. Ini awal mula kebangkitan dunia. Dan selanjutnya pun juga di bulan ini pun juga belum penuh hikmah jeung barokah. Bisa dikatakan oleh umat dalam jagat raya umum pasir, ahli-ahli tafsir ulama menjelaskan ini bulan barometer bagi umat Islam.
di mana Allah Subhanahu wa taala menguji insan termulia ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam juga ibunya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan belahan dada penerus cerita, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Diuji dengan ujian yang cukup luar biasa. Kalau kepada kita setan hanya diuji secara batiniah, tetapi kepada Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail, setan dohir langsung mengujinya. Dan seraya berkata, Ibrahim, bukan Allah yang memerintahkan mengorbankan putramu Ismail, karena kenapa? Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk apa Allah memerintahkan sesuatu itu kepadamu? Tak mungkin, itulah hanya hayalanmu, ilusimu, mimpi, itu gak mungkin. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan gigihnya meyakininya keimanannya kepada Allah. Kalaulah memang ini perintah Allah, yakin perintah Allah, beliau laksanakan dan dilemparnya setan. Subhanallah, diperintah mengorbankan belahan dada penerus cerita Nabi Ismail alaihissalam demi perintah Allah. Seraya Nabi Ibrahim berkata, iya Rob, putraku kepunyaanmu, aku kepunyaanmu. Engkau memerintahkan untuk berkurban perintahmu, aku siap melaksanakannya. Subhanallah. Mengukur kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mengorbankan waktu dan tenaga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun juga bulan perjalanan yang cukup luar biasa, perjalanan ujian yang diberikan Allah kepada insan termulia Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW diuji ketika diberikan putra belahan dada. Laki-laki selalu meninggal dunia. Pada waktu itu kejadiannya, beliau diberikan putra belahan dada yang bernama Ibrahim, meninggal di masih kecil. Dan sesudah memelihara saranya putra tercintanya, beliau masuk masjid. Sedang masuk ke masjid, seraya berserah diri kepada Allah, dan pulang dari situ beliau pulang ke rumahnya, tujuannya untuk memberikan ketenangan kepada istri tercinta Nabi Siti Khadijah alaihissalam. Pada selanjutnya beliau bertemu di pintu masjid dengan seorang kafir Quraisy. Dan kafir Quraisy itu juga bertemu dengan temannya lagi. Seraya berkata, wahai temanku, siapa yang tadi berpapasan denganmu? Oh, tadi yang berpapasan denganku itu adalah abtar. Arti abtar artinya orang yang terputus dari rahmat, orang yang bangkrut. Subhanallah, Rasul ketika itu manusiawi, sudah ditinggal putranya tercinta, lantas dicaci maki dengan hinaan, orang yang bangkrut, sedih hatinya, prihatin hatinya. Selanjutnya, karena keprihatinnya itu, Allah dan Maha Pengasih lagi Maha yang memanggil malaikat Jibril, dan Allah langsung menurunkan surat Inna a'taina kal kausar. Itu Fasalli rabbika wanhar inna sanaka abtar. Seakan-akan di dalam Asbabul Nuzul ini, wahai Muhammad, engkau jangan sedih, engkau jangan prihatin. Aku Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang telah menurunkan kepadamu kausar. Apa itu kausar? Pasti menjelaskan kausar itu kebaikan yang tidak terbatas. Minal ilmi wal amal, maksudnya karena Rasulullah adalah insan yang paling banyak ilmu, tidak seorang pun manusia di dunia yang ilmu membanding Rasulullah. Kausar pasti bukanlah hanya ilmu juga wal amal, artinya tak ada seorang pun manusia yang membanding amal soleh yang banyak Rasulullah. Wasarofa darwain, dan kemuliaan dunia dan akhirat, artinya keserpadan tidak seorang pun manusia dari manusia pertama sampai manusia akhir pun yang akan membandingi kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik dunia maupun akhirat, karena Rasul diberikan anugerah oleh Allah Sayyidul Alamin, Habibullah, kekasih Allah. Maka dengan itu fasolli li rabbika wanhar, maka untukmu jangan bersedih, untukmu berbahayalah karena Allah. Sebagai nupasir sholat Idul Adha yang sedang kita laksanakan, dan nunhar, sembelihlah hewan kurban. Inna saniyaka wal abtar, sesungguhnya orang-orang kafir yang membencimu, yang mengkhianatimu, mencaci makimu, merendahkanmu, merekalah orang-orang yang terputus dari rahmat, merekalah orang-orang yang bangkrut, merekalah orang-orang yang celaka. Jemaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, surat ini menurunkan surat ihbar, artinya menjelaskan hikmah keutamaan untuk Rasulullah dan menjelaskan caci makian, bangkrutan, kehinaan bagi orang-orang yang kafir. Tetapi ulama mufasir menjelaskan, perlu kita ketahui, mimbabi itlaqil khas waridatil am, sebagai ulama ahli ma'ani, itlaq di sini Rasulullah, maksudnya adalah umum umat Rasulullah SAW. Artinya umat Rasulullah, kita semua pun juga akan mendapatkan kausar. Arti kausar, kebaikan yang tidak terhitung, yang tidak batas, dari ilmu dan amal soleh, kebaikan yang tidak terhitung, pahala anugerah yang akan diberikan oleh Allah, dan kemuliaan dunia dan akhirat akan diberikan kepada kita semuanya. Dan landasannya itu berdasarkan Quran juga.
berdasarkan tafsir Quran, yaitu sesungguhnya Quran hikmahnya secara makna hudan lil muttaqin. Rasul yang diberikan wahyu Quran, hikmah Quran untuk umat kita semua. Ini pun juga hikmah Kausar untuk umat yang mana? Yang melaksanakan sholat Idul Adha dan mengorbankan hartanya, yaitu menyembelih hewan kurban. Semoga semuanya yang menyembelih hewan kurban mendapatkan kebaikan dari Allah, kebaikan yang agung luar biasa, Kausar, kebaikan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini pun juga dijelaskan menurut ulama ahli tafsir, di antaranya bahwa menyatakan bahwa itu untuk umat, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, itu man kharaja min baitihi ila sira'il udhiyah, karena itu beberapa orang yang keluar dari rumahnya untuk membeli hewan kurban, maka Allah akan berikan anugerah kepada orang tersebut. Apa yang Allah berikan? Allah berikan anugerah dari tiap langkahnya 10 kebaikan, dan di tiap ada langkahnya pun juga Allah ampuni 10 kesalahan, dan tiap langkahnya pun juga Allah berikan 10 ampunan. Perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Dan bila mana jual beli dihitung idat takalampi iha karena kalamu tasbihan, jual belinya dihitung tasbih. Dan bila dimana dikasihkan uangnya, Allah akan berikan tiap dirhamnya 700 sab'umi'ati dirham, 700 dirham. Dalam arti setiap rupiah 700 rupiah, kalau dari setiap juta 700 juta, dihitung saja. Kalau hewan kurban 30 juta, subhanallah. Jamaah kaum muslimin. Dan bila mana dibaringkan hewan tersebut di atas bumi, tujuannya untuk disembelih hewan kurban, Allah akan berikan anugerah, memerintahkan makhluk dari mulai lapisan bumi pertama sampai lapisan bumi terakhir memohonkan ampunan untuk orang yang berkurban. Dan bila mereka disembelih, mengalir darahnya, tiap tetesnya Allah jadikan malaikat, dan malaikat tersebut yastaghfiru ila yaumil qiyamah, memberikan ampunan bagi kepada orang-orang yang berkurbannya sampai hari kiamat, bahkan sampai keluarganya. Maka dengan itu ulama mufassir menjelaskan bahwa Kausar untuk lil ummati Muhammad, hikmahnya untuk kita semua. Siapa yang mana? Semua umat? Kagak. Umat yang fasoli salat Idul Adha, wanhar, dan menyembelih hewan kurban. Subhanallah, kemuliaan dunia dan akhirat. Subhanallah, ini Allah akan berikan. Mudah-mudahan yang sholat Idul Adha sekarang semuanya Allah berikan anugerah barokah, yaitu Kausar, kebaikan yang abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini bisa dijadikan contoh teladan oleh kita pun juga. Siapa? Jangan kita memandang jauh. Rasulullah yakin Nabi Ibrahim diberikan gelar, mendapat gelar Khalilullah karena beliau laksanakan seperti ini. Rasulullah Sayyidul Alamin, Habibullah, hanya sekian alam dan menjadi kekasih Allah. Contoh manusia biasa pun juga, jangan kita cari yang lain. Pimpinan kita, contoh tauladan kita. Siapa Allah yang berikan anugerah? Coba di kota Bandung gitu, berikan anugerah dari mulai ketua jadi dewan di daerah sampai dewan di pusat, menjadi pemimpin bahkan bupati 2 periode. Coba siapa lagi selain daripada pimpinan kita, pimpinan Masjid Al-Karomah. Kalau kita terlatih perjalanannya, sungguh mereka mulia, bangun masjid yang gitu megah, tiap tahun melakukan kurban. Kenyataannya apa? Allah berikan anugerah derajat yang cukup luar biasa. Semoga beliau diberikan panjang usia, semoga beliau diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, dan sekarang menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat di pusat. Allah berikan wakil rakyat yang sejati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu semakin tambah usianya, derajatnya, dunia sampai ke akhirat, dan membawa kita semua berkumpul di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, Engkau Maha Agung dan Maha Mulia, berikanlah kepada kami anugerah dan rahmat-Mu. Kami berkumpul di tempat ini seraya melaksanakan perintah-Mu ya Rabb, perintah sholat Idul Adha. Berikan kepada kami Kausar yang telah Engkau berikan kepada kekasih-Mu, insan teladan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawat wa samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillahilladzi wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hajamal ahjaba wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirah rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkal wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dalika minas syahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wa as'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm alladzi mala'at adhamatu samawati wal ard. Wa as'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Wa as'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wa as'aluka ya Allah bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa huwa anat lahul wujuh wa khasa'at lahul absar wa wajilatil qulubu min khasyatika an tusalliya wa tusallimu ala sayyidina Muhammad wa an tu'tiyana masailana wa taqdi hajatina. Dalam hati masing-masing waktu yang penuh hikmah ini kita gunakan mohon kepada Allah wa an taqdi hajatina. Birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, Engkau dat yang maha pengasih tidak pernah pilih kasih. Engkau dat yang maha penyayang tidak pernah pilih orang. Engkau dat yang maha kuasa lagi maha perkasa, maha mengetahui semua yang ada di dalam dada hamba. Kami hambamu yang penuh dengan noda dan dosa, yang bergelimpangan, yang penuh dengan kotoran-kotoran noda kepadamu, pada sesama bangsa, kedua orang tua, berkumpul di tempat ini seraya memohon rahmat dan ridho-Mu. Ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat dan teman-teman kami. Jangan Engkau turunkan siksa kepada kami atas dosa-dosa yang telah kami perbuat, tetapi turunkanlah anugerah dan rahmat-Mu. Tataplah kami dengan tatapan kasih sayang-Mu. Jangan Engkau tatap dengan murka-Mu, jangan Engkau tatap dengan murka-Mu, ya Rabb. Sebab tak mungkin kami kuat menahan siksa-Mu, apalagi masuk ke dalam neraka-Mu. Ya Rabb, genggamlah kami dengan genggaman pertolongan-Mu. Berikanlah anugerah kepada kami, rahmat dan ridho-Mu. Hantarkan kami dengan kasih sayang-Mu ke tempat yang kami cita-citakan, menjadi hamba-Mu yang bertambah usia, bertambah keagungan, bertambah usia, bertambah kemuliaan, bertambah usia, bertambah ketentraman, lapang hati, lapang rizki, sehat dohir, sehat batin. Wabil khusus untuk kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Wabil khusus keluarga besar Masjid Al-Karomah
dan pemimpin Indonesia. Ya Rabbul, warga besar Masjid Al-Karomah semuanya berikan anugerah dan rahmat-Mu. Bimbinglah mereka semua dengan bimbingan-Mu, lindungilah mereka semua dengan lindungan-Mu, hantarkan dengan rahmat dan ridho-Mu. Ya Rabb, kami yakin hanya pertolongan-Mu di hari yang penuh hikmah dan barokah ini, di hari yang penuh keagungan dan kemuliaan ini, Engkau turunkan anugerah yang luar biasa kepada ayahanda Nabi Adam alaihissalam di Jabal Rahmah. Engkau berikan anugerah kepada insan termu Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau berikan kausar kepada insan teladan Nabi Yunus. Berikan kausar kepada kami dan keluarga besar kami semuanya ya Rabb, sehingga kami semua bisa berkumpul di surga-Mu beserta rahmat dan ridho-Mu, beserta kekasih-Mu, insan termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ajib jami'id du'ana khususan jami' man hadara bi hadal baqa bida'wati sayyidina Musa wa Isa wa sayyidina Muhammad alaihim salatu wassalam, wa bihaqi kun fayakun, wa bihaqi kun fayakun, wa bihaqi kun fayakun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itadil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladikrullahi akbar. Astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad,
صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله